Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Saviola Dwiantoro. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang identifikasi dan analisis risiko proyek. Salah satu topik paling penting dalam manajemen proyek sistem informasi. Mengapa penting? Karena hampir semua proyek yang gagal bukan karena kurang pintar orangnya, tetapi karena risiko-risiko yang ada tidak dikelola dengan baik sejak awal. Presentasi ini akan mencakup 7 topik utama. Kita akan mulai dari memahami apa itu risiko, lalu masuk ke proses standar PMBOK, kemudian teknik identifikasi, kemudian analisis kualitatif dan kuantitatif, strategi respons, dan ditutup dengan studi kasus nyata. Untuk yang pertama itu, apa itu risiko proyek? Menurut PMBOK, Panduan Manajemen Proyek Standar Internasional, risiko adalah peristiwa yang belum terjadi, namun jika terjadi akan berdampak pada tujuan proyek. Dampaknya bisa negatif, bisa juga positif. Nah, banyak orang sering bingung antara risiko dan masalah. Perbedaannya sederhana, yaitu yang pertama risiko belum terjadi, masih kemungkinan, kita kelola secara proaktif. Kemudian yang kedua masalah sudah terjadi, kita hanya bisa respon secara reaktif. Analoginya begini, risiko itu seperti awan gelap di langit, hujannya belum turun tapi kita sudah bisa siapkan payung. Kalau masalah, itu sudah hujan deras dan kita basah kuyup karena tidak persiapan sama sekali. Jadi intinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian slide selanjutnya menjelaskan proses manajemen risiko PMBOK. PMBOK membagi manajemen risiko menjadi 6 langkah berurutan. Yang pertama, langkah perencanaan. Kita tentukan dulu bagaimana kita akan mengelola risiko, pakai tools apa, seberapa sering dikaji. Yang kedua, identifikasi. Kita cari dan catat semua risiko yang mungkin terjadi. Hasilnya beberapa dokumen yang disebut risk register. Langkah yang ketiga, analisis kualitatif. Kita nilai tiap risiko, seberapa besar kemungkinannya terjadi, seberapa besar dampaknya. Ini dilakukan secara deskriptif menggunakan matriks. Yang langkah keempat, analisis kuantitatif. Kita hitung nilai risiko secara numerik, pakai angka, pakai uang. Salah satu caranya adalah EMV yang akan kita bahas bentar lagi. Langkah yang kelima yaitu perencanaan respons. Kita tentukan strategi mau dihindari, dialihkan, dikurangi, atau diterima. Ya, langkah yang keenam, monitoring dan kendalikan. Ini tidak berhenti di awal proyek saja. Risiko dipantau terus sepanjang proyek berjalan karena kondisi selalu berubah. Keenam langkah ini berjalan berurutan dan saling berkaitan. Kemudian slide yang kelima membahas tentang teknik identifikasi risiko. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menemukan risiko? Ada 4 teknik yang umum digunakan. Yang pertama, brainstorming. Tim berkumpul dan bebas menyebutkan semua risiko yang terpikirkan, tanpa ada yang dikritik dulu. Contoh nyatanya, dalam sesi 30 menit, sebuah tim proyek e-commerce berhasil menemukan 15 risiko potensial yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua, risk checklist. Kita gunakan daftar risiko dari proyek-proyek sebelumnya. Ini sangat efisien karena tidak perlu memulai dari nol. Proyek SI misalnya biasanya sudah punya checklist standar yang mencakup risiko anggaran, regulasi, dan SDM. Yang ketiga, analisis SWOT. Kita lihat dari 4 sisi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kelemahan tim bisa jadi sumber risiko, ancaman regulasi baru juga bisa jadi risiko kepatuhan. Yang terakhir, wawancara pakar. Kadang risiko paling berbahaya hanya diketahui oleh orang yang sudah berpengalaman. Contohnya dengan mewawancarai arsitek sistem senior, kita bisa menemukan risiko integrasi dengan sistem legasi yang tidak akan terpikirkan oleh tim junior.
Idealnya, kita gunakan kombinasi dari keempat teknik ini agar tidak ada risiko yang terlewat. Kemudian slide selanjutnya membahas tentang probability impact matrix. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah analisis kualitatif, yaitu menilai setiap risiko berdasarkan dua dimensi. Yang pertama, probabilitas, seberapa mungkin ini terjadi, dan dampak, seberapa besar pengaruhnya. Hasilnya kita petakan ke dalam matriks seperti ini. Sumbu vertikal adalah probabilitas rendah, sedang, tinggi. Sumbu horizontal adalah dampak, rendah, sedang, dan tinggi. Dari kombinasi keduanya, kita dapat 4 tingkatan, rendah, sedang, tinggi, dan kritis. Contoh konkretnya, risiko developer utama mengundurkan diri. Kalau di tim kita probabilitasnya tinggi dan dampaknya juga tinggi, proyek bisa terhenti berbulan-bulan, maka risikonya masuk kategori kritis di sudut kanan atas. Ini harus segera ditangani. Sebaliknya, risiko listrik kantor mati 5 menit, probabilitas rendah, dampak rendah, masuk kategori rendah dan cukup diterima saja. Matriks ini membantu kita memprioritaskan mana risiko yang perlu direspon terlebih dahulu. Kemudian slide selanjutnya, analisis kuantitatif EMV. Kalau analisis kualitatif menggunakan kata-kata seperti tinggi dan rendah, analisis kuantitatif menggunakan angka dan nilai uang. Salah satu teknik paling populer adalah expected monetary value atau EMV. Rumusannya sederhana, EMV sama dengan probabilitas dikali dampak finansial. Lihat tabel ini, kita ambil contoh proyek pengembangan aplikasi keuangan dengan budget 500 juta. Risiko pertama, developer utama resign. Probabilitasnya 40% dan kalau terjadi, dampaknya bisa sebesar 80 juta. Untuk cari pengganti, onboarding, dan keterlambatan, maka EMV-nya 40% dikalikan 80 juta sama dengan 32 juta. Risiko kedua, perubahan kebutuhan mendadak. Probabilitas 60% dikalikan dampak 50 juta sama dengan 30 juta. Dan seterusnya. Kalau semua dijumlahkan, total EMV-nya adalah 101,5 juta, sekitar 20% dari total anggaran. Angka ini sangat berguna untuk membuat contingency reserve, yaitu anggaran cadangan yang disiapkan khusus untuk menghadapi risiko-risiko tersebut. Jadi, project manager bisa dibilang sponsor. Kita perlu cadangan 100 juta untuk risiko dan dasar hitungannya. Kemudian slide selanjutnya membahas tentang strategi respons risiko. Setelah risiko dianalisis, kita harus menentukan apa yang akan kita lakukan terhadapnya. Ada 4 strategi standar dalam PMBOK. Yang pertama, avoid atau hindari. Ubah rencana proyek agar risiko itu tidak mungkin terjadi. Contohnya, kalau ada fitur baru yang sangat berisiko tinggi, keputusannya adalah mengeluarkan fitur itu dari skop proyek. Risikonya hilang karena penyebabnya dihilangkan. Yang kedua, ada transfer atau alihkan. Kita pindahkan risiko ke pihak lain yang lebih siap menanggungnya. Contoh paling umum, beli asuransi atau buat kontrak SLA yang ketat dengan vendor cloud. Sehingga kalau server mereka down, mereka yang menanggung dendanya. Yang ketiga, mitigate atau kurangi. Ini yang paling sering digunakan. Kita tidak bisa menghilangkan risikonya, tetapi kita bisa kecilkan kemungkinan atau dampaknya. Contohnya seperti lakukan code review rutin dan testing yang ketat untuk mengurangi risiko bug parah di production. Yang terakhir, accept atau terima. Kadang ada risiko yang biaya mitigasinya justru lebih mahal dari dampak risikonya sendiri. Dalam kasus itu, kita terima saja, tapi tetap siapkan rencana cadangan. Contohnya, risiko listrik mati sebentar cukup ditangani dengan UPS standar. Tidak perlu pasang genset besar. Kunci pemilihan strategi adalah konteks dan pertimbangan cost benefit. Kemudian slide selanjutnya kita akan membahas studi kasus nyata. Sekarang mari kita lihat bagaimana konsekuensi nyata ketika manajemen risiko tidak dilakukan.
Ini adalah kasus proyek sistem informasi sebuah rumah sakit senilai 12 miliar. Dari sisi teknis, proyeknya selesai, tapi ternyata tidak ada satupun proses manajemen risiko yang dijalankan. Tidak ada identifikasi risiko, tidak ada risk register, tidak ada uji integrasi dengan sistem lama, dan tidak ada contingency plan sama sekali. Hasilnya bagaimana? Di hari pertama go live, sistem langsung crash. Data pasien tidak bisa diakses selama 3 hari penuh. Dokter terpaksa kembali ke sistem manual darurat. Biaya perbaikan pun bertambah mencapai sekitar 3,5 miliar. Dan reputasi vendor pun hancur hingga kontraknya terpaksa diputus. Pertanyaannya, bisa tidak ini dihindari? Jawabannya, tentu bisa sepenuhnya dihindari. Kalau sejak awal dilakukan identifikasi risiko, analisis dengan matriks dan EMV, lalu dibuat contingency plan matang. Itulah mengapa manajemen risiko bukan formalitas, ini investasi yang menyelamatkan proyek. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari seluruh materi yang telah kita bahas, ada 5 poin kunci yang perlu diingat. Pertama, identifikasi risiko sejak dini mungkin. Semakin cepat ditemukan, semakin murah biayanya. Kedua, gunakan probability impact matrix untuk tahu yang mana prioritas. Ketiga, hitung EMV sebagai dasar membuat anggaran cadangan yang logis. Keempat, pilih strategi respons yang tepat sesuai karakteristik risikonya. Yang kelima, monitor terus sepanjang proyek. Risiko bisa berubah kapan saja, seperti kata PMBOK. Risk management is not about eliminating risk. It's about making informed decision. Kita tidak bisa menghilangkan semua risiko, tapi kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data. Mungkin demikian presentasi saya mengenai identifikasi dan analisis risiko proyek. Semoga materi ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya mengelola risiko dalam setiap proyek sistem informasi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.